Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dihidupkan kembali setelah ditidurkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita dan mengangkat derajat kita. Kita lanjutkan kajian kitab As-Sahabah karya Asy-Syaikh Abu Islam Shalih bin Thaha rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi yang sangat panjang sekali. Satu pertemuan, tapi kita belum menjelaskan manaqibuhu atau keutamaan-keutamaan Salman. Yang kita ceritakan keutamaan secara umum yang terdapat dalam kisah masuk Islamnya, perjalanan jauh, mengembara mencari ilmu, dan itu sudah kita sampaikan semua. Sekarang ada bagian yang belum disampaikan dari sirah sahabat Nabi Salman Al-Farisi, yaitu manaqibuhu, keutamaan beliau. Dan manaqibnya Salman ini sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama, sana'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alaihi, pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau. Qala Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, kunna julusan 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah. Idh nazalat alaihi suratul Jumu'ah. Ketika Rasulullah bersama Abu Hurairah dan sahabat-sahabat lain duduk, turun surat Al-Jumu'ah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Qala rajulun, man haula'i ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang tergolong dalam ayat tersebut? Siapakah orang-orang hebat, orang-orang bagus? Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dalam ayat itu? Falam yuraji'hun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak jawab, diam aja. Hatta sa'alahu marrah au marratain au thalatha. Karena Rasulullah diam, ditanya 2 kali sampai 3 kali. Akhirnya kebetulan pada waktu itu di tempat majelis itu atau tempat duduk-duduk itu, majelis itu ada, kata Abu Hurairah, di situ ada Salman Al-Farisi. Karena Rasulullah ditanya 1, 2 kali atau 3 kali, akhirnya Rasulullah meletakkan tangannya di Salman. Ya, fawada'an nabiyyu yadahu ala Salman. Rasulullah meletakkan tangannya ke Salman. Kemudian Rasulullah berkata, "Lau kanal imanu inda suraya lana lahu rijalu min haula." Seandainya iman itu ada di bintang suraya, lana lahu rijalu min haula. Niscaya orang-orang yang ada dalam ayat itu akan menggapai iman yang ada di bintang suraya tersebut. Nah, di situ isyarat Rasulullah meletakkan tangannya di mana? Salman Al-Farisi. Berarti menurut Abu Hurairah, karena ini kan yang meriwayatkan hadis ini adalah siapa? Abu Hurairah meyakini bahwa itu maksudnya adalah bahwa Salman adalah bagian dari orang yang dimaksud dalam surat apa tadi? Al-Jumu'ah tersebut.
Tsaniyan wa min manaqibihi anna nabiyya saddaqa qaulahu. Termasuk keutamaan Salman Al-Farisi, Rasulullah membenarkan ucapannya. Ada selisih ya di antara sahabat, tapi Rasulullah membenarkan ucapannya Salman. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Juhaifah semoga Allah meridhai beliau, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Rasulullah mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, dan ini kisahnya sangat masyhur, sering kita sampaikan. Ya, Rasulullah SAW di antara yang dilakukan Rasulullah ba'dal hijrah adalah ya mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Tetapi Salman ini datangnya ya tidak dari Mekah. Kemarin kan saya ceritakan itu kan, perjalanan Salman dari Persia menuju Syam, betul? Di Syam beliau berguru dengan dua uskup. Pertama uskup yang jahat, betul? Kemudian ganti uskup yang baik. Setelah uskupnya itu wafat, ya sebelum wafat Salman bertanya kepadanya, wahai guru, kepada siapa kau wasiatkan diriku? Siapa yang kau wasiatkan supaya aku berangkat menuntut ilmu ke sana? Kata gurunya, wahai anakku, tidak ada lagi, kata uskup itu, wahai anakku, tidak ada orang yang seperti kita ini, tidak ada. Agama sudah dirubah-rubah. Ya, tidak ada orang yang berada di atas jalan seperti kita, tidak ada. Agama Nasrani sudah diacak-acak. Tidak ada lagi yang seperti kita, kecuali satu seorang laki-laki di negeri Mosul. Mosul ada di mana? Di Irak. Akhirnya dari Syam berangkat lagi ke Irak. Akhirnya sampai di Irak, di Mosul dikatakan, wahai guru, kami datang dari, atau saya datang dari negeri Syam. Saya diwasiatkan oleh guru saya, uskup agung yang ada di Syam, untuk menemuimu, menuntut ilmu kepadamu. Dia mengatakan bahwa tidak ada lagi orang yang memegang teguh ajaran yang benar kecuali dirimu. Maka izinkan aku bersamamu. Diizinkan. Salman sangat mencintai gurunya ini, orang baik, ngajari baik, ngomongnya baik, yang baik-baik. Akhirnya sampai berlalu zaman, ini seorang alim yang ada di Mosul ini juga hampir wafat. Maka Salman berkata lagi, wahai guru, ya aku sudah lama bersamamu, berkhidmat kepadamu, beribadah bersamamu, tapi kini sudah tiba masa yang engkau tahu, yaitu hampir wafat. Maka wasiatkan kepada siapa nanti aku belajar setelah kewafatanmu. Maka kata seorang alim yang ada di Mosul ini, wahai anakku. Kan biasa orang-orang Nasrani itu memanggil rohaniawannya mereka dengan sebutan apa? Baba, kan gitu kan. Terus yang ngadu itu meskipun lebih tua disebut apa? Anakku, kan gitu kan. Wahai anakku, tapi ini enggak, memang ini gurunya lebih tua ya, lebih sepuh. Wahai anakku, tidak ada lagi orang yang seperti kita, ini tidak ada. Agama sudah diubah-ubah. Enggak ada, kecuali satu orang di negeri Nisibin. Nisibin itu ada di mana? Ada di Turki. Ini saya ulang supaya nyambung nanti ya. Ada di negeri Nisibin. Nisibin sekarang ada di Turki. Kala itu masih dalam kekuasaan Romawi Raya. Maka berangkatlah dari Mosul Irak ke Nisibin. Di sana disampaikan dan ketemu dan belajar dan beribadah di tempat ibadahnya orang alim yang ada di Nisibin tersebut. Sampai hampir wafat, tanya lagi, kepada siapa nanti kami belajar? Maka kata seorang alim yang ada di Nisibin ini, tidak ada lagi anakku, sudah selesai. Cuma satu orang ada lagi, yaitu di negeri Amuria. Amuria sekarang ikut Turki, dulu termasuk Bizantium, Romawi Timur. Maka berangkatlah Salman ke alim yang ada di negeri Amuria. Dan di sana Salman seperti sebelum-sebelumnya menimba ilmu dari guru tersebut, bersamanya, berkhidmah kepadanya, ya beribadah dengannya, dan orang baik semua yang dilalui Salman ini orang baik semua. Sampai akhirnya hampir wafat, Salman berkata, wahai guru, kalau engkau tidak ada nanti, kepada siapa aku belajar? Ini menunjukkan satu, menuntut ilmu itu nggak boleh sembarangan. Harus kepada orang yang terpercaya. Makanya Salman kan minta arahan gurunya. Berarti ini dalil atau pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Salman. Ini nggak boleh kita sembarangan cari ilmu. Harus kepada orang yang mauthuq,
orang yang thiqah, ilmunya benar-benar terjaga. Kedua, pelajaran dari Salman ini juga menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu tulus zaman. Menuntut ilmu itu harus apa? Panjang. Tidak bisa sebentar, tidak bisa. Ikutilah kursus bahasa Arab 6 bulan, dijamin bisa ngomong. Gak usah ikut, karena itu insya Allah tidak benar. Harus panjang, tulus zaman. Kemudian diantara yang bisa dipetik dari pelajaran Salman ini juga fadlu Salman, keutamaan Salman Al-Farisi fi talabil haq, dalam mencari kebenaran. Kisah Salman ini juga menunjukkan bahwa ciri-ciri Rasulullah sudah termaktub dalam kitab apa? Injil. Karena menurut alim yang terakhir tersebut, ketika ditanya, yang ada di terakhir tadi mana? Ammuria. Ketika ditanya, wahai gurunda, kepada siapa setelah kepergianmu? Aku nanti belajar ke siapa setelah wafatnya dirimu? Maka yang terakhir ini berkata, wahai anakku, sudah tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang seperti kita. Tidak ada. Agama sudah diubah-ubah. Tidak ada. Tunggulah, dan sebentar lagi sudah tiba masanya seorang nabi yang diutus di tanah Arab. Dia akan hijrah ke negeri yang banyak pohon kurmanya. Nabi ini tidak makan sedekah, tapi dia mau menerima hadiah. Dan di antara kedua pundaknya ada khatam, ada stempel kenabian, ada tanda kenabian. Terus wafat. Nah, Salman Al-Farisi pada waktu itu sudah punya pekerjaan, punya harta, punya sapi-sapi banyak, dan punya kambing-kambing banyak. Tapi karena wasiat gurunya tersebut, maka dia berusaha mencari mana negeri Arab yang banyak pohon kurmanya itu. Kebetulan di negeri Ammuria itu ada kafilah dagang dari Bani Kalb. Maka Salman Al-Farisi bertanya kepada, di manakah di negeri Arab yang banyak apa? Pohon kurmanya. Akhirnya dikasih tahu, itu tempat namanya Yathrib. Maka Salman Al-Farisi berkata kepada kafilah dagang itu, ambillah semua sapi-sapiku dan kambing-kambingku dengan syarat tolong sampaikan aku dan bawa aku ke negeri yang banyak pohon kurmanya. Sampai akhirnya datang, dan kemarin sudah saya ceritakan sampai tamat, dan Salman Al-Farisi rela menjadi seorang budak. Kepedihan Salman Al-Farisi menjadi budak itu terkalahkan dengan gembiranya Salman ketika melihat pohon kurma ini. Ketika datang di negeri Medina, Salman Al-Farisi melihat kurma-kurma itu senang, sampai dia itu lupa bahwa dirinya seorang budak. Saking senangnya tuh. Kebetulan ketika beliau nata-nata kurma, ternyata majikannya ngobrolin masalah kedatangan Nabi Muhammad, itu kan? Karena kedatangan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu membuat geger komunitas Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani siapa satunya lagi? Qainuqa. Itu memang mereka sedang nunggu-nunggu datangnya Nabi. Di saat mereka nunggu-nunggu datangnya Nabi, ternyata ada orang ngaku Nabi menurut mereka, namanya Muhammad SAW, hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka geger mereka ini di antara sesama Yahudi. Lah perbincangan mereka didengar siapa? Salman. Nah, akhirnya ketemulah Salman. Kan kemarin sudah kita ceritakan. Dan kisah Salman juga menunjukkan bahwa as-sabr fi talabil ilm. Menuntut ilmu harus sabar. Makanya Imam Malik berkata, la yunalu hadzal ilmu hatta yudzaqa fihi ta'mul faqr. Kata Imam Malik, tidak akan dapat ilmu agama sampai orang itu mencicipi pahit getirnya kemelaratan. Kalau punya anak mondok jangan dimanja. Memang itulah jalan penuntut ilmu. Harus dilalui. Ya tidak bisa santai-santai, enak-enak, fasilitasnya mewah, tidak bisa. Ya kalau punya anak mondok jangan difasilitasi mewah-mewah. Memang itu jalan untuk mencari ilmu. Harus dirasakan, harus dilalui tahapan-tahapan itu. Sebagaimana Salman Al-Farisi telah meraih ilmu yang banyak dengan penuh pengorbanan. Kita kembali ke materi ya. Jadi ketika Salman Al-Farisi datang ke Madinah, maka Rasulullah SAW mempersaudarakan Salman. Statusnya Salman ini muhajirin apa ansor? Pernah terjadi sengketa, Salman ini muhajirin apa ansor?
Yang muhajirin mengatakan muhajirin, yang ansor mengatakan ansor. Tapi kata Rasulullah, Salman minni. Salman itu bagian dariku. Tapi secara mustalah, secara qawaid, Salman muhajirin. Secara qawaid itu ditentukan karena muhajirin adalah orang yang berpindah dari negara kufur ke negeri Islam. Kalau dipraktekkan kaidah itu berarti Salman apa? Muhajirin. Buktinya dipersaudaraan sama Abu Darda. Sedangkan Abu Darda sendiri adalah seorang ansor, gitu loh. Meskipun Nabi tadi untuk meredam agar tidak terjadi persengketaan, Nabi mengatakan Salman minna. Salman adalah bagian dari kami. Oke. Ya, Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan sahabat Nabi yang mulia Abu Darda. Ya, fazaro Salmanu Abad Darda. Karena dipersaudarakan berarti kan ada ikatan ukhuwah di antara keduanya ini. Meskipun bukan kandung, tapi dipersaudarakan. Salman, mulai detik ini kamu itu saudaranya Abu Darda. Maka suatu ketika Salman ziarah ke rumahnya Abu Darda. Faro'a Ummat Darda mutabazzilah. Ketika sampai di rumahnya Abu Darda nya tidak ada. Ketemu istrinya Abu Darda. Siapa namanya? Ummu Darda. Ya mesti itu. Faro'a Ummat Darda. Ketemu Ummu Darda dalam keadaan ya tidak berhias, kayak orang kucel begitu. Melihat Ummu Darda kok kucel, tidak berai, tidak pakaian yang bagus. Maka heran Salman, ada apa kok istrinya saudaraku kok keadaannya seperti ini. Akhirnya tanya Salman ini, Masya Nuki, loh ada apa Ummu Darda kok keadaanmu seperti ini? Qalat, Ummu Darda berkata, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya fin nisa. Saudaramu yang bernama Abu Darda itu sudah enggak butuh dunia lagi. Enggak butuh wanita lagi. Salat, ibadah, zuhud, luar biasa Abu Darda. Sampai bojone gak dandan. Artinya wis gak ada rohbah itu. Karena sibuk apa? Ibadah. Nah, makanya Salman ini di hatinya harus dinasihati orang ini. Karena dasar dari ukhuwah itu nasihat. Bukan ukhuwah kalau nggak ada nasihat. Maka faja'a Abu Darda, terus datanglah Abu Darda. Fasona Allahu ta'aman, maka membuat makanan. Dalam riwayat ya menyembelih hewan piaraannya, dipasakin yang enak-enak. Ya. Kemudian disuguhkan ke Salman. Fadhal, silakan makan ya Salman, kul hani'an. Makanlah dengan lahap, silakan. Amma ana fa inni shaim. Adapun aku puasa, aku enggak ikut makan. Oh bener iki. Jare ini Salman kan sing diomongno bojone berarti apa? Bener, enggak ingin dunia lagi. So uripe kanggo ibadat tok iki. Bagaimana dia jadi tuan rumah, buat makanan yang enak-enak, dikasihkan tamunya, giliran waktunya suruh makan, dia bilang, monggo silakan dimakan, tapi saya puasa. Akhirnya kata Salman, ya, qala Salman, ma ana biakilin hatta ta'kul. Kata Salman, la, aku nggak akan makan makananmu sampai kamu juga harus makan. Ya, akhirnya dipaksa makan nih tuan rumahnya ini. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqumu. Nah, terus nginep sih siapa namanya? Salman ini ya, nginep di rumah saudaranya. Ketika malam hari Abu Darda ini bangun sholat malam. Padahal ini belum penghujung malam, belum seperdua, belum separuh malam, apalagi sepertiga malam terakhir belum. Baru awal-awal sudah berdiri sholat malam. Maka dipegang sama Salman, tidur dulu, belum waktunya sholat. Fanama, akhirnya tidur. Ya. Tsumma dzaba yaqum wa qala, kemudian mungkin dilihat Salman sudah kayaknya tidur Salman ini. Abu Darda bangun lagi mau sholat, pegang lagi sama Salman, belum waktunya. Tidur dulu. Falamma kana min akhiril lail qala Salman, sampai di penghujung malam baru Salman berkata, "Qum al-an." Sekarang berdirilah, ayo kita sholat. Itu kan gambaran bahwa Abu Darda benar-benar apa? Abid, ahli ibadah. Faqala lahu Salman, terus dituturi sama Salman. Siapa yang nuturi ini? Salman nuturi siapa? Abu Darda. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atas dirimu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya dirimu juga punya hak.
ya, atasmu. Wali ahlika alika hak, dan keluargamu punya hak atasmu, istrinya maksudnya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka tunaikan setiap hak kepada pemiliknya. Maksudnya kamu itu ibadat tok gitu loh. Haknya Allah kamu penuhi terus, tapi istrimu punya hak. Ya, dirimu sendiri punya hak. Hanya tidur ya tidur, jangan apa? Sholat terus. Mau Rasulullah sendiri aja, tahu kisahnya kan, 3 orang datang ke Rasulullah, tanya-tanya ke istrinya Nabi, bagaimana sih ibadahnya Rasulullah itu? Oh, Rasulullah itu ibadahnya begini, 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 begini. Orang 3 ini merasa, duh, kok ternyata dikit ya ibadahnya Rasulullah. Dan mereka mengatakan, tapi wajar, beliau kan Rasulullah. Sedangkan kita ini tidak ada jaminan masuk surga. Ada yang satu mengatakan, adapun saya akan puasa siyamud dahar, saya akan puasa tanpa berbuka. Puasa tanpa berbuka artinya puasa. Paham maksudnya? Kalau Daud kan selang-seling ya. Ini tidak puasa terus gitu. Yang kedua, adapun saya akan sholat semalam suntuk dan tidak tidur. Adapun yang nomor 3, dia mengatakan, adapun saya tidak mau menikah. Harus Rasulullah datang, dikabari sama istrinya, ada 3 orang yang berkata seperti itu. Maka Rasulullah marah dan memanggil mereka. Rasulullah mengatakan, wallahi inni akhsyakum lillah, demi Allah aku ini orang yang paling takut kepada Allah, aku paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku tidur, aku sholat, aku puasa, aku juga berbuka, dan aku juga menikahi para wanita. Jadi kita nggak boleh beribadah berlebihan, tidak boleh. Siapa yang beribadah berlebihan, dia akan dikalahkan dengan ibadahnya, akan futur di tengah jalan nanti, akan lemah dan akhirnya beleot di tengah jalan. Makanya sederhana, kata para salaf, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana tapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi salah, tapi bid'ah. Sederhana. Nah, sahabat dulu itu ya, aqallul ummah takallufan. Sahabat dulu itu orang yang paling sedikit takallufnya. Takalluf itu apa sih? Neko-nekonya. Takalluf itu membebani dirinya. Para sahabat itu sholatnya, para sahabat itu ibadahnya biasa, sederhana. Berbeda dengan orang sekarang. Ustadz, saya ini puasa hari Senin, tapi kebetulan Ustadz ini Ayyamul Bid. Kebetulan juga ini Muharram, Ustadz. Boleh nggak saya niatkan ini puasa Senin, puasa Ayyamul Bid, puasa Muharram, dan seterusnya. Kalau kita pakai kacamata fikih ya mungkin boleh-boleh aja ya. Tapi para sahabat dulu itu dalam menjalankan ibadah tidak seruwet itu. Para sahabat dulu Senin Kamis sudah. Para sahabat dulu seperti itu ibadahnya, tidak seneko-neko kita. Jadi kita harus sederhana dalam beribadah. Akhirnya dituturi sama Salman tadi tersebut, kemudian Abu Darda ini kayak kurang terima gitu loh. Kurang terima dalam artian, cross check, bener nggak Salman nih? Aku puasa disuruh batal. Aku pengen sholat malam dicegah. Terus apa lagi tadi satunya? Yaitu akhirnya Abu Darda ini cross check, tabayun ke Rasulullah. Sing bener aku apa Salman iki? Wong ibadah kok dihalang-halangi kan gitu. Akhirnya fa'ata Abu Darda an-nabiyya fadzakara dzalika lahu. Datang ke Nabi disampaikan, ya Rasulullah, Abu Darda Salman datang ke rumahku, aku puasa, aku kasih makanan. Dia nyuruh aku berbuka. Setelah aku sholat malam, aku dicegah, disuruh jangan sekarang, nanti aja, dan seterusnya. Di saat seperti itu Rasulullah berkata, sodaqo Salman, benar ucapannya Salman, dan ente yang tidak benar dalam hal ini. Artinya dalam hal ini Rasulullah membenarkan siapa? Salman Al-Farisi. Ini adalah keutamaan Salman yang kedua, Rasulullah membenarkan pendapatnya. Salisan, yang nomor 3, wa min manaqibihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara anna man aghdaba Salman faqad aghdaba rabbahu. Rasulullah mengabarkan bahwa siapa yang membuat marah Salman berarti dia membuat marah Allah. Wa hadha yadullu ala anna Salman Al-Farisi sa'nan, wa hadha yadullu ala anna li Salman Al-Farisi sya'nan indallah. Ini menunjukkan bahwa Salman Al-Farisi memiliki kedudukan
di sisi Allah. Jadi Salman Al-Farisi ini, kata Rasulullah, barang siapa membuat marah Salman, berarti dia membuat marah Allah. Allah memilih Salman Al-Farisi dan Allah tidak memilih Abu Thalib. Salman Al-Farisi hidup di tempat yang bermil-mil dari kota Madinah, jauh dari kota Madinah, di Persia. Anaknya bangsawan, bahkan sejak kecil dididik menjadi pemuka agama Zoroaster atau Majusi. Sejak kecil sudah dididik penjaga api suci, dipingit sama orang tuanya, jangan sampai kena pikiran-pikiran yang aneh, dipingit, disayang sama orang tuanya, ditinggalkan semuanya demi mencari al-haq. Maka Allah memilih Salman, Allah tidak memilih Abu Thalib. Padahal Abu Thalib ini hidup serumah waktu kecil kan. Rasulullah diramut sama siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ngerti gantengnya fisiknya Nabi. Abu Thalib ngerti bagusnya akhlaknya Nabi. Abu Thalib ngerti mukjizatnya Nabi. Abu Thalib kalau dengarkan Al-Quran bukan dari orang lain. Abu Thalib mendengarkan Al-Quran dari lisannya Rasulullah. Dan Rasulullah kalau baca Quran paling merdu sedunia. Tidak bisa masuk Islam. Kenapa? Kenapa? Karena Abu Thalib ta'assub bil aba. Karena Abu Thalib ini ta'assub dengan nenek moyangnya. Sedangkan Salman Al-Farisi nggak ta'assub. Nah, ta'assub dengan nenek moyang menyebabkan orang nggak bisa masuk Islam. Makanya ketika hampir sakratul maut, hampir mati, Rasulullah berkata kepada siapa? Abu Thalib, ya Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Ucapkan paman. Terus disaut sama siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini berusaha menangkis ucapannya Nabi itu biar Abu Thalib nggak masuk Islam. Betul kan? Senjata apa yang dipakai Abu Thalib? Abu Thalib senjata apa yang dipakai Abu Jahal? Abu Jahal bukan orang bodoh, orang pinter, tapi jahil. Aslinya pinter aslinya. Orang kafir Quraisy memanggil Abu Jahal apa sih? Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Dia paham titik yang nggak akan mampu ditolak oleh siapa? Abu Thalib, yaitu titik nenek moyang. Seandainya bukan soal ekonomi loh, bukan soal sosial. Abu Thalib, ini awakmu masuk Islam, awakmu sholat bareng Bilal, masuk gelem awakmu. Itu kan berarti dari sisi apa? Sosial, ya kan? Ini ente masuk Islam, ente nanti gembul karo wong miskin-miskin itu. Berarti faktor ekonomi kan gitu kan? Enggak. Dia pakai titik yang Abu Thalib gak akan bisa bantah dan pasti taat kepada Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu? Siapa namanya? Abdul Muttalib. Wah, gak bisa kalau sudah itu. Pasti nunduk-nunduk gitu Abu Thalib. Abu Thalib kalau ditanya, "Man anta? Siapa Anda?" "Ana Abu Thalib, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf." Bin sebutkan semua. Apal nasabnya ini. Makanya nggak bisa masuk Islam dia, karena ta'assub dengan abahnya terlalu tinggi. Berbeda dengan Salman. Kalau ditanya Salman nih, "Man anta ya Salman?" "Kamu itu siapa Salman?" "Ana ibnul Islam." Saya ini anaknya Islam. Bahkan saya tantang yang hadir di sini, siapa yang tahu bapaknya Salman? Ada yang tahu bapaknya Salman? Tidak tahu. Mau ngaku aja gak tahu. Gak ada yang tahu bapaknya Salman. Salman ada binnya? Tidak ada. Mesti Salman Al-Faris. Artinya Salman tidak pernah bawa kehebatan apa? Leluhurnya tidak bawa, gak dibawa sama dia. Makanya mudah masuk Islam. Lah, Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah, barang siapa membuat marah Salman, maka dia membuat marah Allah. Kita baca kisahnya. An A'id bin Amr anna Aba Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafar. Pernah Abu Sufyan, pada waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Abu Sufyan datang ke Salman, Suhaib, Bilal. Ini tiga orang ini dianggap, dalam tanda kutip, di kalangan orang-orang kafir jahiliyah, tiga orang ini dianggap orang-orang apa? Rendahan. Mantan budak, betul? Dianggap orang-orang pinggiran, orang-orang yang termarginalkan pada masa jahiliyah. Maka datang Abu Sufyan. Abu Sufyan pendekarnya Quraisy, bangsawannya Quraisy. Abu Sufyan nasabnya sampai Abdus Syams. Abdus Syams itu dulure Hashim. Jadi sebenarnya Rasulullah sama Muawiyah sama Abu Sufyan itu masih ada apa? Kerabat di mbah buyutnya.
Jadi nasabnya tinggi Abu Sufyan ini. Abu Sufyan ini pada waktu itu masih kafir, nanti masuk Islam. Abu Sufyan ini kafir, datang ke Salman, ke Suhaib, ke Bilal. Kemudian sahabat-sahabat yang tadi itu Suhaib, Salman, Bilal lu ngomong begini. Ketika tahu ada Abu Sufyan, maka mereka itu berkata seperti ini. Wallahi ma akhadat suyufullahi min unuki aduwillah ma akhadaha. Ya, demi Allah, pedang-pedang Allah akan menancap di leher-leher musuhnya Allah. Maksudnya biar siapa tadi yang gentar? Biar Abu Sufyan itu apa? Gentar gitu. Lah, kedengaran Abu Bakar. Omongannya sahabat-sahabat tadi itu didengar Abu Bakar. Abu Bakar kan orangnya lembut, betul? Maka Abu Bakar berkata, Abu Bakar ini ngeritik sahabat-sahabat tadi itu. Ataquluna hadza li syaikhi Quraisy wa sayyidihim. Hai Bilal, Salman, Suhaib dan yang lainnya, apa kalian ngomong seperti itu kepada sayyidnya bangsa Quraisy? Paham maksudnya? Maksudnya itu ngiloni siapa? Ngiloni, ngerti ngiloni tak? Membela Abu Sufyan karena mungkin Abu Bakar itu pengen ya Abu Sufyan masuk Islam. Kenapa ngomong kayak gitu loh? Kenapa kalian ngomong kayak gitu kepada pemimpinnya bangsa Quraisy? Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbarahu. Terus datang Rasulullah. Abu Bakar nyampaikan itu kepada Rasul. Perhatikan. Abu Bakar nyampaikan itu kepada Rasul. Maksudnya, ya Rasulullah piye arek-arek sahabat-sahabat ini. Mau datang Abu Sufyan, kita berusaha agar dia masuk Islam. Tambah mereka ini ngomong yang seperti itu. Ngomongnya keras begitulah. Ya, apa kata Rasulullah? Perhatikan. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakrin, la'allaka aghdabtahum. Wahai Abu Bakar, jangan-jangan engkau telah membuat marah saudara-saudaramu. Wahai Abu Bakar, jangan-jangan atau bisa jadi kamu membuat sedih saudara-saudaramu tadi, Bilal, Salman, Suhaib, yang lain-lain itu. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Seandainya engkau membuat marah mereka tadi itu, wallah ya Allah akan marah kepadamu. Fa'atahum Abu Bakar. Langsung Abu Bakar mendatangi sahabat-sahabat tadi, Bilal, Suhaib, Salman dan yang dianggap apa tadi? Sahabat-sahabat yang ya. Akhirnya fa'atahum Abu Bakar faqala ya ikhwata aghdabtukum, wahai saudara-saudaraku, apakah aku membuat kalian marah? Qalu, mereka berkata, la yaghfirullah laka ya ukhay. Tidak, semoga Allah mengampunimu wahai saudaraku. Karena Rasulullah punya pengalaman masalah ini. Rasulullah punya pengalaman masalah ini. Jangankan Abu Bakar gak ditegur Rasulullah, Rasulullah aja dulu pernah ditegur Allah kok. Masih ingat gak kisahnya? Apa coba? Rasulullah pernah pengen mendakwai bangsa ketua suku Quraisy, pendekar Quraisy. Rasulullah semangat bagaimana caranya orang-orang ya bangsawan Quraisy masuk Islam. Dalam kondisi semangat kayak gitu, datang orang buta, miskin bisa. Dalam riwayat dikatakan Ibnu Ummi Maktum ya kan, sudah buta, miskin, apa yang diharapkan? Ya seakan-akan gitulah. Seandainya dia masuk Islam pun, apakah manfaatnya besar, bagian gitu kan? Akhirnya Rasulullah bermuka masam, abasa wa tawalla, bermuka masam terus berpaling, nggak gubris, begitu loh. Itu saja Allah Subhanahu Wa Taala menegur keras Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ditegur keras Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kejadian ini terulang dengan siapa? Abu Bakar. Rasulullah sudah punya pengalaman tentang hal ini. Maka kalau dulu saja Rasulullah ditegur keras oleh Allah gara-gara memalingkan muka dari orang yang dianggap pinggiran kan itu kan. Akhirnya Abu Bakar pun dikatakan sama Nabi, wahai Abu Bakar, bisa jadi engkau telah membuat sedih saudara-saudaramu itu. Kalau sampai kamu membuat sedih mereka, membuat marah mereka, Allah marah kepadamu. Abu Bakar ini orang yang tidak pernah menyelisih Nabi meskipun satu huruf. Tidak pernah. Apa kata Nabi, itu ya itu sudah. Itu Abu Bakar itu tidak mau apa yang diajarkan Nabi itu sedikit pun melenceng, tidak mau. Sama sekali tidak mau. Dan itu kisahnya bolak-balik saya sampaikan ke antum. Abu Bakar bahkan dalam wafatnya pun berusaha mirip wafatnya dengan siapa? Rasul harinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, bahkan ketika Usama diberangkatkan ke perang melawan Romawi, banyak Rasulullah wafat,
Ya, muncul nabi-nabi palsu dan setiap nabi palsu punya banyak pengikut, terus muncul orang-orang murtad dan muncul gerakan anti zakat. Jadi goncang tuh Madinah karena di sekitaran Madinah ini banyak gerakan-gerakan pemurtad, gerakan orang-orang murtad, nabi palsu dan gerakan anti zakat. Sedangkan pada waktu itu Rasulullah tetap melanjutkan pasukan Usama kemana? Ke Romawi. Maka datanglah siapa? Umar bin Khattab melobi Sayyiduna Abu Bakar dan berkata, wahai khalifah, ini kan Madinah ini kan lagi genting. Di sekitaran Madinah banyak orang murtad, banyak nabi palsu, banyak gerakan anti zakat, ingkar zakat. Kalau seandainya mereka menyerang kota Madinah, bahaya. Maka tolong jangan diberangkatkan dulu pasukannya siapa? Usama. Bagaimana kita mencari untung di jauh sana padahal modal kita terancam. Logikanya benar nih. Logikanya siapa? Umar. Tapi lah, bagi Abu Bakar nggak masuk itu. Abu Bakar tidak mau menyelisih satu titik pun apa yang disampaikan Nabi. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi seandainya anjing-anjing di kota Madinah berlarian di kaki ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, tidak akan pernah saya mengurai tali yang sudah diikat oleh Rasulullah. Tidak pernah saya menjebol bendera yang sudah ditancapkan Rasulullah. Harus berangkat. Tidak mau menyelisih Nabi. Dan itu banyak kisahnya. Termasuk masalah ini. Ketika wahai Abu Bakar, bisa jadi kamu membuat marah saudara-saudaramu. Langsung berangkat. Karena Abu Bakar adalah orang yang selalu menjalankan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Terus, nomor berapa sekarang? Nomor 4. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu zuhduhu fid dunya. Termasuk keutamaan Salman Al-Farisi adalah zuhud. Kezuhudannya di dunia. Yaqulu Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas adalah sahabat Nabi yang dijuluki khadimur Rasul, pelayannya Rasul. Anas berkata, istaka Salman. Istaka itu sakit maksudnya. Istaka Salman. Salman sakit. Fa'adahu Sa'ad. Maka dijenguk Sa'ad. Enggak dijelaskan Sa'ad siapa ini. Kemungkinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dikunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas. Fara'ahu yabki. Waktu sakit dikunjungi Sa'ad, ternyata sampai nangis. Ketika sakit itu nangis. Faqala lahu Sa'ad. Sa'ad bertanya kepadanya, "Ma yubkika ya akhi? Apa yang membuatmu menangis wahai saudaraku? Alaysa qad sahibta Rasulullah? Bukankah dahulu kamu orang yang bersahabat dengan Rasulullah? Rasulullah memujimu. Kau adalah pencetus pembuatan parit ketika perang Khandaq sehingga kaum muslimin terbebas dari bencana yang dahsyat atas izin Allah dengan strategi yang kamu lakukan. Bukankah kamu dulu? Bukankah kamu dulu? Bukankah kamu dulu? Disebut semua kebaikan Salman Al-Farisi oleh Sa'ad. Dan memang itu sunnahnya begitu. Kalau ada orang yang lagi sakit, lagi sakatul maut, lagi dalam kondisi down, itu kita dianjurkan untuk memberi roja. Apa roja itu? Harapan-harapan. Supaya bangkit dari pesimisnya. Dia nangis ketika sakit. Bukan karena sakitnya. Nangis itu mungkin ingat dosanya atau apa. Nangis begitu. Ditegur bukan ditegur. Dikatakan kepadanya oleh siapa? Sa'ad. Apa yang buatmu nangis ya Salman? Rasulullah wafat ridho kepadamu. Rasulullah memujimu. Rasulullah banyak menyanjungmu. Kata Salman, qala Salman, ma abki wahidatan minal isnain. Aku menangis bukan karena satu di antara dua hal. Ma abki dhannan lidunya. Aku nangis ini bukan karena aku senang dengan dunia. Aku gak mau mati, aku pengen di dunia terus, pengen harta, pengen wanita. Enggak, bukan itu. Wala karahiyatan lil akhirah. Dan aku ini nangis bukan karena aku takut dengan akhirat. Bukan karena aku benci dengan kehidupan akhirat. Walakinna Rasulullah ahida ahdan. Akan tetapi Rasulullah pernah berwasiat kepadaku. Fama urani illa ma ta'addaitu. Dan aku melihat diriku belum bisa melakukannya dengan baik. Para sahabat itu begitu, nggak ada yang pede. Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi, Abu Bakar, semua sahabat Nabi, tidak ada yang pede. Takut, khosyah. Abu Bakar nih, kata Rasulullah SAW, Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar fil jannah. Statementnya Nabi ini diketahui oleh seluruh sahabat. Abu Bakar pun tahu itu. Dan Rasulullah tidak pernah mencabut statementnya.
Abu Bakar fil jannah. Tapi kalau sholat tetap nangis. Tetap nangis, wedi kalau dia itu nggak masuk surga. Padahal Rasulullah sudah apa? Mengatakan Abu Bakar tapi nangis. Makanya ketika hampir wafat tuh Rasulullah nunjuk, ngomong ke Aisyah, tolong sampaikan ke Abu Bakar agar dia apa? Ngimami sholat. Apa kata Aisyah? Jangan bapakku ya Rasulullah. Bapakku kalau sholat mesti apa? Nangis. Padahal dijamin masuk surga. Abu Bakar mengatakan, seandainya aku ini menjadi dedaunan yang dimakan oleh binatang seandainya aku menjadi dedaunan yang dimakan oleh hewan ternak, lebih baik aku tidak mendapatkan apa-apa, tapi aku juga tidak mendapatkan siksa. Saking takutnya dengan akhirat, ya, saking takutnya dengan dahsyatnya neraka. Termasuk Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan Umar fil jannah, Umar fil jannah, Umar masuk surga. Dan Rasulullah pernah ditampakkan surga, melihat ada seorang wanita dan ada istana besar. Masih ingat kisahnya itu? Rasulullah tanya, ini qasr azim, apa namanya? Istana besar ini milik siapa? Miliknya Umar. Dan itu diketahui oleh Umar sendiri, tapi Umar itu nggak pede. Waktu sakit keras, setelah ditusuk itu loh, ya sering saya sampaikan ini, dipangku sama Abdullah bin Umar. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai anakku, segera tempelkan pipiku di tanah. Segera letakkan kepalaku di tanah. Ada apa ya ayahanda? Bukankah pahaku lebih baik daripada itu? Segera wahai Abdullah. Segera ditaruh nih. Ditaruh. Ketika ditaruh di tanah, Umar mengatakan, celaka Umar jika Allah tidak mengampuninya. Padahal dijamin masuk surga. Tapi masih gelisah. Itulah para sahabat. Beda dengan kita, PWD-nya luar biasa ya. Padahal tidak jamin. Nah ini juga gitu. Apa yang buatmu nangis? Engkau ini dipuji Nabi, kata Rasulullah, kau itu bagian dari kami. Banyak kebaikanmu disebut, disanjung. Barang siapa membuat marah Salman, berarti membuat marah Allah. Aman ya Salman, tidak ada apa-apa. Tapi tetap nangis. Itulah para sahabat. Khosyanya itu luar biasa. Rasa takutnya itu luar biasa. Kemudian kata Salman, yang buat aku menangis adalah kita pernah mendengar wasiat-wasiat Rasulullah, tapi aku merasa hanya sedikit yang bisa aku lakukan. Amma anta ya Sa'ad, adapun engkau wahai Sa'ad. Perhatikan, ini nasihatnya Salman kepada siapa? Sa'ad. Amma anta ya Sa'ad, fattaqillah inda hukmik idza hakamta. Bertakwalah kepada Allah dalam memberi hukum jika kamu menghukumi. Karena saat ini berpotensi menjadi pemimpin. Umar sebelum wafat kan nunjuk 6 orang toh? Iya apa enggak? Siapa aja itu? Ayo, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam. Kata para ulama, 6-6-nya itu semua berhak jadi khalifah. Dan 6-6-nya itu mampu jadi khalifah. Dan 6-6-nya itu adalah punya kapabilitas untuk memimpin. Semuanya berhak. Saat ini punya dan pernah jadi panglima besar dalam perang apa? Al-Qadisiyah, menghancurkan pasukan Persia. Jadi punya kemampuan untuk menjadi pemimpin besar. Makanya Salman mengatakan, wahai Sa'ad, berakulah adil ketika kamu nanti menghukumi perkara. Wa inda qasmika idza qasamta, dan berlakulah adil ketika engkau membagi harta, membagi ghanimah dan seterusnya. Wa inda hammika idza hamamta. Qala bahalani annahu ma taraka, dan dalam riwayat dikatakan ya, Salman ini tidaklah wafat kecuali hanya meninggalkan sekian puluh dirham, bukan bid'ah wa ishrin, ya, bid'ah wa ishrin itu 20 sekian dirham. Dirham loh, bukan dinar. Dirham itu murah Pak, bukan mahal. Kalau dinar mahal, kalau dirham apa? Murah. Tidaklah wafat Salman kecuali meninggalkan 20-an lebih. Bid'ah wa ishrin itu ya mungkin 23, 24, sampai 29. Paham ya? Itu namanya bid'ah. Ya, bid'ah wa ishrina dirhaman, meninggalkan 20 sekian dirham. Artinya sangat sedikit sekali hartanya Salman. Yang nomor 5, sedikit lagi insyaallah. Wa min manaqibihi ilmuhul katsir alladzi ta'allamahu min Rasulillah. Termasuk keutamaannya Salman adalah termasuk sahabat yang banyak ilmunya, termasuk ulamanya sahabat, termasuk mufti yang ditanyai tentang hal-hal. Salman sudah nggak diragukan lagi masalah ilmu. Dia menimba ilmu sampai segitunya kan gitu.
Lamma hadara Mu'ad bin Jabal al-maut, ketika Mu'ad bin Jabal hampir mati, hampir wafat radhiyallahu an, maka dikatakan kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Abu Abdurrahman ausina, wahai Abu Abdurrahman, Mu'ad bin Jabal, tolong berikan wasiatmu sebelum wafat." Qala ajlisuni, tolong dudukkanlah aku. Maka orang-orang mendudukkan Mu'ad, duduk. Setelah itu Mu'ad berkata, "Innal ilma wal imana makanahuma." Sesungguhnya ilmu dan iman memiliki tempat. Maka carilah ilmu dan iman itu pada 3 orang. Maaf, diulangi 3 kali oleh siapa? Mu'ad. Sesungguhnya ilmu dan iman itu memiliki tempat. Faltamisu al ilma ingda arba'ati rohtin. Kata Mu'ad, carilah ilmu pada 4 orang. Yang pertama Uwaimir Abi Darda, kepada Abu Darda. Yang kedua Salman Al-Farisi. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat Abdullah bin Salam. Tahu Abdullah bin Salam? Siapa Abdullah bin Salam? Ya, alim Yahudi yang masuk Islam. Orang Yahudi di zaman Nabi yang masuk Islam, dan sudah kita sampaikan kisahnya dulu. Ya, itu menunjukkan, dan ada riwayat yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Salam ini orang ke-10 yang masuk surga, yang disebutkan Nabi dalam nas, dan dijamin masuk surga. Jadi Abdullah bin Salam termasuk sahabat yang dinaskan masuk surga. Itu ya, saya kira sudah selesai. Ini ada pembahasan ringan, kita cukupkan sampai di sini. Sehingga sebenarnya ini kemarin kelupaan, saya sampaikan Salman Al-Farisi ceritanya masuk Islam. Terus kemarin sempat nyampaikan sahabat yang lain, siapa kemarin? Kemarin. Belum, kemarin Amr bin As. Oh, kemarin Amr bin As. Iya. Berarti besok Khalid bin Walid insyaallah. Jazakumullah khairan ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.